Oke, video kali ini mereview mengenai dua buah LED. Ya, saya mempunyai dua buah LED di depan ini. Yang satu adalah tipe double cooper PCB. Ini versi double heat pipe double cooper. Tipe kali ini yang kita demokan adalah tipe H7. Ya, tipe H7. Jadi bohlam ini sama-sama mempunyai kekuatan yang hampir sama, ya 55 watt lah kira-kira, sekitar 50-55 watt. Jadi boleh dibilang imbang. Jadi kalau ini boleh dibilang ini Avanza, ini expander, ini New Veloz, ini expander. Jadi setara, ya setara. Jadi setara itu jadi dalam arti kalau di Honda mungkin di Mobilio, kalau di Honda itu ngomong ini Jazz, ini Yaris, ya. Jadi boleh diadu face to face, tetapi beda teknologi. Ya, produk ini adalah produk dari kita semua. Ya, mereknya Juragan Lampu. Anda bisa lihat di sini Juragan Lampu. Di sini ada embossnya JL, Juragan Lampu juga ya. Artinya ini produk dari Juragan Lampu. Ya. Oke, apa sih masing-masing keunggulan dari bohlam ini? Ya, apa sih masing-masing keunggulan atau masing-masing kelemahan kelebihan dari produk ini? Nanti kita akan buktikan level keterangannya dengan alat ukur ya terbaru dari kita. Jadi patokan terangnya nanti berdasarkan alat ukur ini ya. Oke. Jika Anda suka bohlam ini ya, Anda mau beli untuk mobil Anda bisa WhatsApp saya ya. Di 0898 269 3838 ya. Saya Jungki Wenas Juragan Lampu, saya sendiri yang mereview. Oke. Ini tipenya adalah double cooper dan dual heat pipe, double heat pipe. Dan yang ini adalah double cooper. Anda bisa melihat ciri-cirinya hanya di sini berupa plat. Tapi kalau yang double cooper, double heat pipe di sini double cooper di tengah dan di pinggirnya itu ada dua buah titik. Nah, titik ini adalah sebagai batang vakum, batang tembaga ya, semacam kayak pipa, ada di kanan dan di kiri. Ya, kanan dan kiri, dan tengahnya double cooper. Kalau yang ini hanya double cooper tanpa ada pipa di kanan di kiri. Ya, tentu kalau kita berbicara teknologi pendinginan lebih bagus mana? Ini lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Lebih maju teknologinya. Jadi kalau Anda mau beli mobil zaman sekarang, ya minimal harus ada TSS-nya, Toyota Safety Sense atau Honda Safety Sense. Jadi bisa jalan sendiri. Ya, kalau keluar dari jalur dia bisa bunyi, ya seperti itulah maksudnya ya. Jadi teknologi terkini, teknologi ini kalah dibandingkan yang ini. Tetapi bukan berarti kalahnya ini jelek-jelek banget, tidak, tetapi ada keuntungan tipe ini dibandingkan tipe ini. Ya, masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Jadi Anda bisa membeli tipe ini yang kita review saat ini adalah tipe H7 ya. Ini produk baru dari kita baru mempromosikan di bulan Juni. Ya, kita baru menjual di bulan Juni, kita promosikan di akhir Mei. Apa yang baru dari ini? Ini adalah sebenarnya versi Cree XHP 50 second generation yang kita upgrade, yang kita update chipnya, yang kita upgrade wattnya, yang kita upgrade speknya, dari spek kipas anginnya, dari drivernya, dari wattnya, dari chipnya. Lahirlah tipe ini dengan watt yang naik luar biasa. Versi Cree cuma 30 watt, versi ini bisa mencapai 50, spek pabrik bilangnya 50 watt, jadi 48 lah terbacanya. Nanti kita akan buktikan menggunakan wattmeter. Nah, kalau yang ini adalah versi double cooper PCB, double heat pipe, memang ini bohlam yang kita bilang paling terang saat ini. Ya, jadi kalau perbandingan wattnya, ini memang diciptakan untuk yang paling terang. Tetapi ini lahir dari versi upgrade. Ya, upgrade dari 30 watt ke 48 watt real. Ya. Sama, Anda harus tahu sebelum kita buktikan adalah watt dan lux-nya harus terang. Harus sesuai dengan fakta. Banyak Anda membeli LED, si pedagang menjual LED, watt dan lux-nya tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena ya supaya Anda beli, wattnya digede-gedein, lux-nya digede-gedein,
Kebanyakan bukan menggunakan lux, tapi menggunakan satuan lumens. Nah, kalau Anda bertanya berapa lumens, saya tidak bisa jawab, karena saya tidak tahu lumensnya berapa, kita tidak mempunyai alat ukurnya. Nah, kita mempunyai alat ukur di depan Anda ini. Nah, kita akan buktikan berapa sih, ya. Nah, yang saat ini sudah nemplok di sini, ya, yang sudah terpasang di sini, ini adalah tipe ini, ya. Kita akan mengukur dia berapa watt dan dia berapa lux, ya. Kita akan coba nyalakan, ya. Anda bisa membaca di sini angka wattnya saat ini adalah 0, ya. Saat ini adalah 0, dan di sini adalah Anda membaca lux saat ini 0. Kita akan nyalakan. Nah, ini terbaca berapa? Ya, ini wattnya saat ini adalah 58. Jadi sebenarnya spek bohlam ini untuk 60 watt. Ya, untuk 60 watt tetapi terbaca di alat ukur 58 karena ada toleransi. Ya, ada toleransi lah. Ya, saat ini terbaca 5000, kita akan menunggu sejenak sampai dia stabil, ya. Sampai dia stabil, sampai dia tidak turun-turun lagi, ya. Jadi LED ini 58, ya. Kita sambil membahas sambil Anda melihat hasil outputnya. Jadi keunggulan dari LED ini adalah wattnya yang paling besar. Ya. Luxnya juga paling terang. Tetapi bohlam ini akan bergantung dengan suhu lingkungan. Apa sih maksud bergantung dengan suhu lingkungan? Jadi kalau lingkungannya panas, contohnya di ruangan mesin Anda panas, dia akan menurunkan wattnya. Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop pengertiannya adalah kalau sudah turun, dia tidak bakal mau naik lagi. Tetapi bohlam ini bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau panas, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau tidak panas, dia akan tetap stabil. Nah, contohnya di ruangan ini, kita coba nyalakan 24 jam dengan alat ini. Dia tidak turun, stabil. Kenapa saya bisa bilang begitu stabil? Karena saya sudah mencoba di rumah. Ya, kita nyalakan terus, kita tinggalkan, angkanya tetap. Ya, tetapi kalau kita tutup kipasnya, kita tutup nih kipas pendinginannya, karena di belakang ini kan adalah kipas. Kita tutup kipasnya, jadi anggaplah kondisi lingkungan panas. Nah, dia akan menurunkan wattnya. Nah, tipe ini bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan. Ya. Oke. Nah, ini kita cari sampai nilai dia punya stabil, nanti kita akan tutup kipasnya, jadi anggap tidak ada pendinginan, berapa sih penurunan luxnya, ya. Kita cari dulu nilai stabilnya. Saat ini terbaca 59, ya. 59,7, jadi hampir 60 watt, ya. Dan saat ini stabil di 46 sekian dikali 100. Di sini ada tulisan lux kali 100, ya, skalanya. Ya, 46 sekian dikali 100. Ya. Waduh, mati lampu. Ini nyala lagi. Ini cepret tadi ya. Ya, tetap 46 sekian, ini wattnya 59, 46, ya, mati lampu sebentar tadi, ngejepret lah PLN nih. Bisa mati, nyala lagi. Ya, ditunggu sampai dia stabil, 59 wattnya tetap, voltasi saat ini di 13,5, ya, 4.500 dikali 100 ya, karena skalanya di atas kali 100. Suhu temperatur saat ini adalah 32, ya, 32, ya, di suhu di alat ini 32, ya. 4.500 sekian, 32,1 derajat Celcius, dan wattnya terbaca adalah 59,9. Nah, jadi hampir 60 watt, ya. Kita tunggu dia apakah dia masih akan turun lagi atau stabil di 456 sekian. Sepertinya stabil ya di 45 sekian, udah nggak bakal turun lagi. Apakah dia akan turun lagi? Kalau wattnya sih stabil ya, 60 saat ini. 59, Anda bisa baca ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dia suhu lingkungan menjadi panas, stress test. Kita akan stress test dia. Ya, kita akan stress test dia nih. Ya, kita akan stress test dia, kita tutup kipasnya. Ya, kita tutup kipasnya.
pakai apa ya? Pakai kertas. Jadi seakan-akan tidak ada pendinginan. Kita tutup kipasnya. Anda cukup lihat dari nilai lux dan wattnya apakah dia turun. Terbaca ya, wattnya akan turun tuh. Anda lihat watt ini nih, 58. Luxnya, nah sekarang sudah wattnya sudah 57. Luxnya turun juga tuh. 56 sekarang. 55 watt saat ini. Luxnya turun terus 4 ribuan saat ini. Nah sekarang udah 54, udah 53, wattnya turun terus tuh. Karena kita tutup kipasnya, kita anggap dia stress test. 52 wattnya. Nah dia maksimal akan turun sampai 42 watt. Jadi kalau saking panasnya dia akan menurunkan wattnya sampai 42. Itu paling rendah. Nah, berarti saat ini panasnya hanya segini ya, dia hanya turun ke 52. Tetapi kalau Anda benar-benar buat dia panas banget, itu akan turun sampai 42 wattnya. Ya. Di sini temperatur naik tuh 33,9, tadi kan 32, ya. Karena ini nggak terlalu begitu panas banget, kita tutup ya dia hanya 53. Tetapi kalau ini benar-benar panas, dia akan turun sampai 42. Saya benar-benar tutupin dia kipasnya sampai tidak ada pendinginan, itu bisa sampai 42. Ya, nah kita buka lagi kipasnya, dia akan naik. Nah, naik berarti pendinginan ada lagi. Makanya saya bilang, ini LED bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungannya panas, contohnya di ruangan mesin Anda panas, macet, kondisinya panas, dia akan nurunin wattnya. Tetapi kalau sudah dingin, mobil Anda jalan, kan ketiup angin tuh ruangan mesin, dia akan naik lagi wattnya, 57 saat ini. Luxnya juga naik. Jadi LED ini bervariabel, bergantung dengan suhu lingkungan. Ya, oke ya. Jadi LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Dia stabil tetapi bergantung dengan suhu lingkungan. Suhu lingkungannya panas banget dia akan turun. Sepanas-panasnya dia akan turun sampai 42 watt minimal. Dia akan kembali lagi wattnya naik. Saat ini terbaca 59 ya. Nah, luxnya juga akan naik. Seperti itu. Ya. Jadi LED ini bergantung variabelnya dengan temperatur. Makin panas, makin ngedrop, makin turun. Tetapi kalau dingin dia akan naik kembali. Beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop udah turun, nggak mau naik lagi. Kalau ini bervariabel, ya. Nah, wattnya naik lagi, luxnya naik lagi, ya. Oke. Versi LED ini adalah juga sudah versi upgrade. Jadi beda yang dengan adanya di pasaran. Kenapa? Versi upgrade, saya selalu kalau menjual barang harus ada beda. Harus ada beda dengan produk-produk lain. Jadi bedanya apa? Yaitu kipasnya, speknya kita upgrade. Kenapa kita harus upgrade kipasnya? Ya supaya pendinginan lebih bagus, ya tahan air, itu penting. Ya, jadi kita kalau order ke pabrik bukannya kita minta harga yang lebih murah, tetapi kita mintanya adalah upgrade speknya. Beda dengan yang dari di pasaran. Ya, makanya ini dropnya juga nggak terlalu banyak. Seperti itu. Ya. Ya, terbukti ya, dia naik kembali. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah kita demokan yang versi JL55. Nah, kali ini kita coba yang versi satu lagi ya. Kita cek berapa wattnya dan luxnya ya. Sama kedua-duanya adalah merek Juragan lampu. Ya, kita nyalakan 0 0. Oke. Terbaca 51 ya wattnya dan startnya adalah di 5000 luxnya. Tadi angkanya berapa ya? Saya juga lupa, sekitar 4.500-an ya. Nah, ini 50, kalau tadi kan ini bisa mencapai 59 ya. Beberapa sih?
58. Saya lupa ingat, tiap hari membicarakan angka ya. Nah, jadi LED yang ini adalah 50 watt dan dia 4.700 lux. Sambil disaksikan ya. Jadi bedanya double heat copper pipe dengan double copper PCB. Nah, kita sedang membuktikan bagaimana tingkat keterangannya ya. Karena satu syarat bolam bagus adalah Anda harus tahu dari watt dan luxnya. Watt dan luxnya harus real, sesuai dengan fakta. Ya. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya watt dan luxnya tipe ini masing-masing mempunyai kelemahan, masing-masing mempunyai kelebihan ya. Kelemahan dan kelebihannya Anda bisa tahu kalau ini bervariabel terhadap lingkungan. Nah, bervariabel terhadap lingkungan, jadi kalau headlampnya tertutup, ada tutup covernya, saya rasa tipe ini agak kurang cocok. Ya, Anda harus membuat dia dingin, baru dia bisa full power. Tetapi kalau Anda lingkungannya panas terus, dia akan turun. Nah, sedangkan LED ini istilahnya tidak ada, istilahnya nggak bisa turun variabel wattnya. Ya, kita akan buktikan nanti, kita akan tutup, kita akan stress test kipasnya ya. Kita akan tutup atau kita akan buktikan, kita stress test kipasnya, jadi Anda bisa melihat sendiri ya. Tapi memang ini luxnya nggak terlalu gede ya, 4.000. Udah stabil manteng di 4.000. Tadi ini berapa sih? 4.500-an ya, tetapi waktu turun juga dia di bawah 4.000. Nah, kita akan buktikan ya, kita sudah lihat ini 4.000-an dan dia stabil, nggak naik, nggak turun lagi di 43,9, jadi sekitar 45 ya. Nah, kipasnya akan kita tutup. Apakah turun wattnya? Wattnya turun ya, 41 saat ini. 40. Ternyata tipe yang baru ini bervariabel juga nih. Ya, kita nanti akan lepas dia akan naik atau tidak. Karena yang versi Cree Double Cooper itu nggak ada bervariabel terhadap lingkungan. Jadi dia memang tidak ngedrop, stabil. Nah, nanti kita sesi ketiga ya. Ini kan sesi kedua. Sesi ketiga kita akan buktikan. Ya, wattnya turun terus ya. Kita sedang stress test nih. Kita buka. Ya, naik nih. Tuh, naik ya, 39 bentar lagi. Nah, ini juga naik terus. Naik tuh. Jadi yang tetap yang versi terbaru bergantung dengan suhu lingkungan ya, bergantung dengan suhu lingkungan, tapi teknologinya double cooper. Ini double heat pipe ya. Double heat pipe ini menyebabkan dia lebih tebal ya, bayangan gelap bisa besar. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Naik ya, 41 lagi. Jadi ini bergantung juga dengan suhu lingkungan ya. Jadi kalau panas dia turun, tetapi kalau dia dingin dia naik kembali. Jadi bervariabel wattnya. Ya. Ya, naik terus nih. 41, balik lagi ke kondisi awal. Ini juga naik terus tuh, 38, 33 ya. 36 pelan-pelan naiknya. Naiknya pelan ya. Nah, 40. Nah, ini juga naiknya pelan, tapi istilahnya adalah tidak ngedrop, tapi bervariabel. Ya, naik terus tuh. Jadi LED ini responnya agak turunnya nyantai, naiknya nyantai. Kalau ini naiknya cepat, turunnya cepat. Ya, tuh. Perlahan naik.
perlahan naik, perlahan naik, ya. Jadi dua LED ini bisa dibandingkan lah. Jadi makanya saya bilang ini seperti ini tuh ngomongnya kita Avanza Veloz terbaru, ini tuh expander lah. Ya, jadi kalau ini Pajero, ini Fortuner, istilahnya begitulah ya. Ini Pajero, ini Fortuner, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan, keunggulan masing-masing ya. Naik lagi ke 4.000. Ya, hampir mau 4.000 tuh. Ya, jadi intinya udah ya. Kelamaan videonya nanti intinya adalah ini pembahasan mengenai ternyata Bohlam ini tidak ngedrop ya. Jadi ini dua buah perbandingan LED H7. Ini sama di tipe lain H4, H yang lainnya H11, tetapi kali ini demonya adalah H4 dan H7 karena kenapa? Alat kita base-nya ini H4 dan satu lagi H7. Ya, jadi lebih gampang. Jadi soket dudukannya ini H4 dan H7 ya. Jadi terbukti ya bahwa LED ini tidak ngedrop tetapi bervariabel terhadap lingkungan. Oke, ini sesi kedua ya. Nanti saya bikin video sesi ketiga yang Cree Double Cooper karena ini versi upgrade ya. Ini adalah versi upgrade dari Double Cooper PCB tipe Cree. Oke ya, kita sesi ketiga kali ini. Jadi ini adalah yang versi upgrade dari Cree Double Cooper yang sudah legend adalah tipe ini ya. Ini chipnya menggunakan XHP 50 second generation dan ini upgrade chip, wattnya lebih terang, chipnya cut off-nya lebih bagus pasti. Kenapa? Karena berbentuk persegi panjang ya. Jadi ini versi upgrade. Nah, kita akan demokan juga bagaimana performan dia ya. Sama mereknya adalah Juragan Lampu ya. Versi terbaru juga sudah upgrade, tetapi wattnya tidak di-upgrade, kipasnya yang kita upgrade untuk pendinginan lebih baik. Ya, 0 on. Nah, dia start di 3000-an ya, wattnya 32, 33. Jadi memang ini nggak begitu ekstrim ya terangnya dibandingkan yang versi baru. Tapi ini udah kita jual 3 tahunan sih aman ya. Ya, 3000-an. Luxnya. Ya, wattnya 32. Ya, sambil dilihat saya juga sambil cek WhatsApp ya. 3032. Ya. 32 dan luxnya stabil di 2800-an ya. Oke ya, wattnya udah stabil kira-kira, udah nggak turun lagi. Kita coba, kita tutup. Apakah wattnya ngedrop, apakah luxnya ngedrop? ...32 ya wattnya. Luxnya sekitar 2800, 2790-an lah.
Wattnya 32, ya, dari sisi watt sih nggak ngedrop tuh. Dari lux juga sekitar segitu aja, 2700-an. Ya, ya nggak turun-turun tuh. Dan nggak naik-naik, kita buka, naik nggak? Nggak juga kan? Ya karena LED ini memang ya stabil begitu saja. Ya, jadi dia tidak bervariabel terhadap lingkungan, tetapi luxnya cuma manteng di 2700-an. Sedangkan ini bisa mencapai berapa tadi? 4.000-an ya. Ini juga di atas 4.000-an. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Anda ya, mau beli LED yang mana kita punya, sesuaikan. Dan ini panasnya nggak begitu panas loh. Ya, jadi memang dia LED ini bisa diajak kerja berat. Karena kenapa saya bilang bisa diajak kerja berat? Karena dia panas, tetapi panasnya nggak ekstrim. Ya, bisa diajak kerja berat. Karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas, makin ngedrop. Makin panas cepat rusak. Umurnya makin pendek. Ya, jadi kesimpulannya untuk Anda mau membeli LED, saya sudah mendemokan perbedaannya double Cooper tipe XHP50, ini tipe upgrade, ini tipe double heat pipe ya. Oke ya. Jadi syarat bolam bagus yang pertama itu watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Ya harus diukur menggunakan alat ukur ya. Bukan asal ngomong lumensnya sekian 30.000 lumen yang tidak bisa dibuktikan ya. Syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop ya. Kita menjual LED yang tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran yang ngedrop ya. Jadi watt awalnya gede, setelah dinyalakan beberapa saat dia turun ya. Dengan alasan kena panas. Ya, memang masuk akal karena LED itu panas. Tetapi kalau bolam yang bagus dia tidak ngedrop ya. Dia hanya bervariabel terhadap suhu. Kalau suhunya turun, dingin, ya dia naik kembali wattnya. Kalau panas, ya dia akan turun. Itu yang bagus. Lebih bagus lagi tidak ngedrop sama sekali. Ya. Syarat selanjutnya bukan hanya watt dan luxnya saja, tetapi harus bisa adjustable. Ya. Kita menjual LED semua adjustable. Bisa diputar 360 derajat, didorong maju dan ditarik mundur. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya memfokuskan sinar menggeser bayangan gelap. Ya, ini LED semua adjustable. Ya, bisa diputar. Ya, terus soal bayangan gelap. Ya, bayangan gelap. Nah ini penting bayangan gelap. Jadi masing-masing LED ini itu ada yang namanya bayangan gelap. Nah kita akan buktikan bayangan gelapnya. Ya, kenapa sih LED ada bayangan gelap? Karena dia sorotannya samping. Sedangkan kalau halogen ya dia ke segala arah 360 derajat. Ke situ ada, ke sini ada, ke semua arah pokoknya tanpa bayangan gelap. Ya, sebagai bukti ya kita coba nyalakan saja. Nah, ini kalau dinyalakan kita mau putar kemanapun dia pokoknya tidak ada bagian yang gelap lah. Pokoknya semua ya. Dia hanya ada gelap sedikit, hanya ada sedikit banget tuh. Hanya satu batang itu. Kenapa dia bisa ada gelap seperti garis-garis sedikit? Karena dia ada satu batang jarum sedikit. Itu nggak, hampir boleh dibilang tidak ada. Nah, LED-LED ini bisa ada bayangan gelap. Nah, contohnya ya. Nah, ini bayangan gelap. Anda lihat ke depan. Bayangan gelap ini namanya. Nah, ini bayangan gelap kita putar. Nah, bayangan gelap. Bayangan gelap ke sana besar, bayangan gelap ke sini kecil, ya, tuh. Karena kenapa? Saya sudah bilang dari awal ini versi double heat pipe. Ya. Versi double heat pipe. Heat pipe ini sebenarnya membuat dia menjadi lebih tebal, ya. Nah, makin tebal bayangan gelap makin besar. Tetapi karena ini frameless, ya, jadi
satu bagian kecil, satu bagian besar. Ininya tidak frameless. Jadi satu bagian besar, satu bagian kecil, seperti itu. Ya. Jadi ini LED harus pemasangannya benar. Kalau tidak, rugi. Bayangan gelapnya gede banget. Gitu ya. Nah, yang versi ini kita tunjukkan. Yang versi ini ya, bayangan gelap ininya ke sana begitu. Nah, kita balik sama ya. Ini begini begitu sama. Jadi ini sama ya. Karena dia kenapa? Karena dia versi double Cooper. Dia tanpa ada batang pipa di antara kiri dengan kanan ya. Nah, yang versi Cree XHP 50 second generation ya. Nah, ini sama sekali tidak ada bayangan gelap, hampir tidak ada tuh. Ya. Hampir tidak ada ya. Nah, makanya spesifikasi dari LED ini bermacam-macam ya. Kenapa ini Anda kalau lihat di kamera ini adalah sama bentuknya. Ini adalah ya, ini adalah model lama, ini adalah model baru. Dengan bodi yang sama, berbeda di chip, berbeda di driver. Ya, chipnya ini ada lensa, jadi dia membantu pembiasan ke depan, ke sini. Karena ini nongol. Nah, sedangkan kalau chip ini datar, terhalang oleh frame ini, makanya kenapa ini masih ada bayangan gelap, gitu ya. Nah, makanya spek dari bohlam berbeda-beda, ya. Jadi sesuaikan, cocokkan dengan reflektornya. Kalau nggak cocok juga percuma Anda beli yang paling gede, ya, hasilnya nggak bakal bagus, ya, seperti itu. Dan syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Storing itu adalah mengganggu elektronik mobil Anda. Makanya kenapa ada orang menjual bilang ada pakai CAN bus lah apa. Mobil di Indonesia nggak perlu CAN bus-basan bro. Ya, jadi kalau Anda beli yang CAN bus bahasa kerennya padahal nggak berguna. Ya, yang penting adalah tidak boleh storing lah. Yang paling gampang storing itu pas pada saat dinyalakan lampu itu radio mobil Anda mati suaranya atau kresek-kresek atau audio mobil Anda terganggu. Nah, itu yang terdengar oleh kita. Kalau yang tidak tahu, sensor mesin bekerja dengan tidak benar. Sensor TPS, makanya kenapa ada pas saat lampunya nyala, mobil saya kok digas jadi berbet. Nah, itu storing namanya. Ya. Nah, LED ini tidak storing saya jamin. Syarat selanjutnya adalah soal teknologi pendinginan. Ini double Cooper, ini double Cooper, ini double Cooper, double heat pipe. Ya, ini spek pendinginannya udah lebih bagus dibandingkan merek terkenal seperti Philips atau Osram yang single Cooper. Dan selalu saya pesan ke pabrik, bukan kita ngepres harga ke pabrik. Harga yang diberikan pabrik sudah oke segitu, tetapi saya lebih baik tolong upgrade-kan ke kipas supaya lebih kencang, lebih tahan air. Nah, versi-versi ini sudah upgrade kipas. Nah, kipasnya ini sudah upgrade. Dari mana kita tahu? Ya dari putarannya lebih kencang. Dari mana? Ya kita bisa ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Gitu ya. Kadang-kadang orang beranggapan, ah lu ngapain beli sama si Jungki mahal, di toko sebelah lebih murah. Nggak masalah, monggo Anda mau beli di toko sebelah, it's okay. Ya, yang penting adalah barang saya adalah spesifikasi yang saya jual. Ya, mereknya apa? Sekali lagi mereknya ya Juragan Lampu, Anda bisa lihat. Ya, di sini mereknya Juragan Lampu, Anda bisa lihat. Ya. Nah, di sini ada embossnya JL Juragan Lampu dan di sini ada stiker logonya ya. Sebelum kita kirim pasti kita akan tempelkan ya. Kita pasti akan tempelkan ya. Jadi intinya adalah Anda kalau beli dengan saya ya barangnya dapatnya spesifikasi seperti ini. Gitu ya. Oke. Dan yang penting adalah harus dikalibrasi dan Anda harus ada yang memandu cara pasangnya supaya benar hasil outputnya. Ya, yaitu siapa? Ya kalau Anda beli di saya, ya saya yang akan memandu Anda. Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 jika Anda berminat. Ya, jadi ini saya sudah menjabarkan 3 buah bohlam. Ya, 3 buah bohlam. Kebetulan tipenya ini adalah H7. Ya, tipenya ini adalah H7. Demo ya, demo. Kalau nggak begini deh, ini baru 3 bohlam yang kita demokan. Bagaimana kalau kita tambahin lagi ya? Saya mempunyai 5 varian sebenarnya yang kita jual. Ini adalah JL55, ini adalah DCP upgrade, ini adalah DCP XHP 50 second generation. Saya masih mempunyai triple Cooper PCB dan satu lagi terkenal dengan nama JL3 3 warna. Oke ya, kita bikin sesi selanjutnya deh ya. Kita makan siang dulu, udah jam 12. Nanti jam 1 kita
on lagi, masih ada 2 tipe bohlam ya. Jadi sekalian ya, sebagai perbandingan buat Anda supaya Anda paham barang yang kita jual, tidak ngedrop ya. Ada yang wattnya turun tapi bergantung dengan variabel suhu ya, seperti itu, suhu lingkungan ya. Oke, ya, terima kasih.